pekerjaan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita tadi lihat video yang perjalanan CT Arsa dalam hal ini ya agak sedih, senang, ya campur aduk semuanya ya perjalanannya di sini Mas. Kita semua ini dipertemukan dalam musibah waktu dulu. Ada yang ingat nggak kenapa waktu SMA unggulan CT Arsa didirikan? Dulu teman-teman itu dari SMP, pas mau SMA terpisah-pisah sekolahnya, SMP juga terpisah-pisah karena kita kan mereka gratis sekolahnya. Pas sudah terpisah-pisah, akhirnya kita punya inisiatif, Pak Hairul, agar mereka tidak terpisah-pisah, karena SMA kan ini lagi sedang-sedangnya nih. Merasa dewasa bukan dewasa, merasa kecil bukan kecil. Jadi Pak CT, Ibu Anita berpikir bagaimana cara memanage sekolah, memanage anak-anak, yang nanggung ini bisa dimanage dengan baik ke depannya. Karena kalau dilepas, berbeda-beda cara manage-nya. Makanya berdirilah sekolah SMA unggulan CT Arsa Foundation yang asalnya dari Rumah Anak Madani. Justru pengen tahu Pak Noko, bagaimana memilih anak yang benar-benar tidak mampu dan cerdas. Itu pasti kan prosesnya luar biasa sulit Pak. Apalagi harus memilih dan menyaring sekian kuotanya gitu. Perjuangannya sangat luar biasa. Mas. Satu orang itu pernah kita, ini 450.000 naik ojek. Berarti bisa bayangin Perjuangan naik teman-teman gunung, ya, naik bukit yang ada akhirnya si ojek itu nggak bisa kembali aja. Berarti mental yang nyarinya aja harus ini ya. Harus luar biasa. Iya. Luar biasa Pak ya. Pertama yang memberikan keberhasilan kita adalah Pak Hairul dan Ibu Anita memberi kebebasan kepada kami untuk memanage hal ini. Kepercayaan. Kepercayaan dan kita dikasih percaya sama orang, kita harus benar-benar Jaga. menjaga. Dulu kita cari IQ aja. Saya sebagai karena background saya IT, jadi saya lihat, loh ini kok atribut ini banyak sekali untuk menentukan sebuah proses IQ. Nah akhirnya kita sepakat boleh nggak IQ saya ambil dari salah satu atribut, yaitu numbers ya. Working memory itu kalau jurusan biologi atau apa-apa tuh harus daya ingat gitu kan. Nah itu ada beberapa atribut yang kita pakai yang larinya ke sains. Nah ini Pak, bicara soal keberhasilan, kalau Bapak tadi bilang prosesnya luar biasa dari teman-teman psikolog ini, terus begitu sekarang semuanya berhasil dan masuk ke perguruan tinggi negeri, apa yang Bapak rasakan tuh? Pasti sangat luar biasa, karena saya yakin pertama tadi karena kepercayaan, jadi kami bisa memegang teguh amanah dari Bapak dan Ibu. Mungkin karena berkah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istilahnya kepada Pak Hairul, Ibu Hairul, dengan tujuan yang mulia, kita juga ikhlas. Ini pekerjaan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Mas, saya sangat terharu melihat perjuangan Mas Gatot dengan Siti Arsa membantu warga itu. Alhamdulillah Gus, ini kesempatan menurut saya yang luar biasa. Saya diberi kesempatan oleh Ibu untuk berada di Yayasan CT Arsa. 23 tahun saya di CT Corp, mungkin ini saatnya saya mengabdi. Saya ingat almarhum ayah saya Gus, kalau misalkan bagaimana bisa membantu orang, bagaimana orang itu tersenyum setiap kita kasih, walaupun nasi kotak gitu ya. Bagaimana kita juga akan merasakan mereka meninggalkan keluarganya, harus sendiri menghadapi tantangan bagaimana keluhan masyarakat, harus masuk ke kantong-kantong pemulung, ngasih ilmu tentang Iqra. Mas Gatot salah satu orang yang paling beruntung. Konteks sosial, agama,
Kenapa? Karena nggak semua orang bisa. Bahkan Rasulullah itu meningkatkan derajatnya orang yang bisa membantu yang lain itu khairun nas anfa'uhum linnas. Oh, baik-baik manusia loh. Jadi Mas Gatot bagian dari orang yang terbaik yang bisa membantu bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gatot. Pak Herman. Gimana Pak? Sehat-sehat? Sehat Pak. Habis komunikasi dengan Pak Wahid soal CT Arsa ke depan. Iya. Gimana ke Pak Herman? Baik, Mas, ini saya sedikit mau update mengenai proyek-proyek yang sekarang berjalan, baik Mega Berbagi, CT Arsa. Ya, sebagai informasi awal aja, kita sudah bangun 117 lokasi. Oh, alhamdulillah. Sekarang ini kita dalam tahap berjalan ya, 9 proyek dari Total Mega berarti ada berapa tuh Pak? kurang lebih 126 proyek. 126. Dengan banyaknya sekolah-sekolah ini, kita bisa mengirimkan guru-guru muda ke sana biar Amin. menambah, Amin. terutama sekolah-sekolah yang tertinggal ya. Betul. Betul Pak Herman, setuju tuh. Nanti gimana kita pikirkan ilmu untuk masyarakat atau siswa-siswa di pelosok-pelosok itu Pak Herman. Siap, siap. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Wahib. Mohon izin, saya sedikit terlambat ya. Ini sudah baru selesai meeting Pak. Oh nggih. Ya siap. Ini juga saya masih ngobrol-ngobrol dengan Mas Gatot. Oke, ditunggu. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih ya Mas ya. Makasih. Mas, ini Mas, aku ada oleh-oleh Apa ini Ail? dari orang tua aku kemarin habis pulang dari umroh. Alhamdulillah, terima kasih Ail ya. Siap, Ya, aku mau makasih. lanjut meeting. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terlambat Pak. Pak, ini mohon maaf nih Mas Gatot, Pak Herman, Pak Wahib. Memang dari pagi itu agenda meetingnya penuh Pak. Jadi gini Mas Samsul, Ya. saya pikir ini adalah pertemuan yang luar biasa gitu loh, karena kita ada skenario 365 hari. Jadi di mana skenario 365 hari ini bagaimana kita CT Arsa sudah 17 tahun. Jadi 17 tahun itu harus memiliki KTP ibarat anak itu. Jadi di situ bukan hanya K tapi K kolaborasi, T transparan, P itu produktif. Ngomong-ngomong program 365 hari BB ke depan gimana Mas Samsul ya? Untuk tahun kemarin alhamdulillah kita kurang lebih ada sekitar 12 program renovasi rumah. Contohnya ya harapan kami di 2023 dengan kita berkolaborasi ya Pak Herman terutama dari Jiswal nih Mas. Ya target ke depan sih dengan wakaf, zakat, infak, sedekah bisa cita-cita punya kampus sendiri, Amin. rumah sakit. Nah nanti bisa blending financial, artinya dari dana wakaf bisa membangun infrastruktur, zakat, infak, sedekahnya untuk membiayai operasional. Kalau dipikir-pikir memang CT Arsa itu beda dari yang lainnya. Baik dari BB ataupun dari siswa. Mungkin bisa Mas Samsul sampaikan atau Sekali Gus. Ya mungkin insya Allah ya Mas ya. Ini satu-satunya di dunia. Iya. Kalau kami di berbuat baik ini 100% donasi yang masuk kita salurkan. Kalau di kita 0%. 0%. Artinya 0% dana amil maupun dana operasional amil itu nggak kita ambil. mungkin kita ke depan CT Arsa itu harus apa? Harus ngambil. Kita nih. Oh apa? Apa nih? CT Arsa Bisa. Tapi bisa ngomong-ngomong apa ya singkatannya? Bisa satu persatu aja. Apa coba, Bang? Gus Monggo, Wahid. apa Gus? Bisa itu B-nya berkah. Iya, ayo. Dapat keberkahan harus apa Mas? Harus ikhlas. Ikhlas. Tapi yang pasti kita harus bersinergi. Nah, sinergi. Kalau semuanya sudah ini berarti apa yang kita lakukan harus amanah. Mantap. Mantap. Cocok. Berkah, Berkah, Ikhlas. ikhlas, bersinergi, sinergi, dan amanah. amanah. Ya Pak. Baik Pak. Baik Pak. Berarti banyak anak-anak juga ya Pak? Siap. Kami akan adakan kegiatan psikososial buat anak-anak Pak. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman,
selain kita fokus di psikososial kebencanaan nih ya, ingat kita juga punya tanggung jawab lain. Bener banget. Sekarang literasi CT Arsa sudah menebar di 4 titik wilayah binaan dan ratusan giat literasi lainnya. Solo ame Bandung aja itu memiliki puluhan sebaran titik giat literasi. Iya bener banget ya, selain kita fokus ke kuantitas nih ya, ternyata kita juga fokus ke kualitas kan. Buktinya nih ya, di literasi pintar, anak-anak yang awalnya tuh dia nggak bisa baca tulis hitung nih, terus sekarang mereka jadi bisa baca tulis hitung. Selain itu, mereka jadi mulai membiasakan nih buat buang sampah ke tempatnya, ya meskipun sedikit demi sedikit sih. Bener banget. Di literasi multimedia aja, anak-anak udah mulai melek teknologi, di mana mereka sudah mulai belajar laptop tuh. Terus itu mereka juga udah paham nih tentang mengelola informasi melalui internet. Nah, kalau Kak Hasan bagaimana? Kamu mana? Tahu nih, siap. elah. Masya Allah ya, di wilayah binaan Ane itu anak-anak dari semula yang hanya bisa baca tulis Al-Quran alif ba ta. Sekarang mereka udah bisa baca kalimat dari Al-Quran. Selain itu, mereka perlahan-lahan mulai mempraktekkan pengetahuan agama mereka. Seperti mengucapkan salam, terus hormat kepada orang tua. Bahkan semangat belajar mereka luar biasa. Keren kan? Tapi ya Kak, di literasi multimedia tuh ya, masih banyak tuh anak-anak yang belum pandai mengaji. Sama, di wilayah binaan Ane juga gitu. Banyak anak-anak yang belum bisa baca tulis dan menghitung. Lah, coba itu. Tenang. Aha, aku punya ide. Gimana kalau di 2023 ini, masing-masing dari kita nih ya, pintar, multimedia, terus juga ikro, kita membina wilayah yang sama. Setuju? Sekalian kita bikin kurikulum yang terintegrasi, gimana? Nah, selain itu juga kita tuh perlu nih yang namanya bikin lokakarya setiap 2 bulan sekali. Dimana nantinya tuh ya karya-karya mereka itu nanti ditampilin ke orang tua atau para kolaborator-kolaborator kita. Nah terus nih ya, selain kita fokus di wilayah binaan, di 2023, ingat kita juga harus fokus sama kegiatan kita yang lain. Kita lanjutin EduTrip, kelas literasi, pelita, Happy Muharram, Spirit, dan tentunya nih kita juga harus berkolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal. Gitu. Tapi detailnya kayak gimana tuh Kak? Iya, gimana tuh? Nih, kayak gini nih. Kita lihat ya. Nah, udah paham kan? Tapi kita juga harus manfaatkan aplikasi digital dong. Literasi ctarsa.id. Oh iya, belum telepon Pak Akbar buat nanya perkembangannya. Telepon. Bentar ya, bentar. Nah, halo Pak Akbar. Halo, Mas Fadli. Gimana perkembangan tentang literasi digital, Pak? Oh iya, untuk update progres aplikasi CT Arsa sudah 90%. Tapi kita pastiin ke tim ya. Oke, Pak. Noted. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Aman, guys. Oke. Aplikasinya mau dicek semuanya. Laporan grafisnya benar, dashboardnya ya selesai semua. Woi, main HP terus. Ini nggak main HP, ini lagi ngeliatin ini loh, ada banyak-banyak bencana. Ya udah sambil bantuin beres-beres biar cepet selesai. Yaudah. Bencana ini lagi banyak banget sih. Kemarin baru tuh di Turki, Maluku. Papua, Tapi ingat nggak ya? ya waktu kemarin kita ke Pasaman? Pasaman waktu itu 2022 ya pasti ya? Pak, tapi itu emang udah 1 tahun dan nggak kerasa banget. Kita ternyata sudah kesana sini. Kita support waktu itu juga terakhir ke Cianjur. Iya bener, Cianjur. Mobil ambulans ini bantu untuk evakuasi korban juga. Jadi ikut bawa-bawa jenazah gitu ya untuk ke rumah sakit. Perannya ambulan ini penting banget ya waktu itu COVID-19 ya. Di saat teman-teman pada mulai terisolasi, mereka tetap bertugas, berperang, melawan, dan menyelamatkan banyak orang dari COVID-19. Tapi di tahun 2022, kita juga Ambulans City sudah sampai ke 313 aksi. Bersyukurnya kita tuh dibantu juga sama relawan-relawan dari Salam Ed. Emang kayak situ, 3 tahun di kantor aja nggak keluar-keluar. Emang ngapain?
Enak aja, walaupun mobil sehat tidak berkegiatan, selama 3 tahun itu ngebantu CT Arsa rekap data aset properti dan inventory secara keseluruhan, Pet. Oh pantes, tiap hari di kantor kayak pusing. Kalian ngapain pusing? Tapi alhamdulillah semoga di tahun 2023 nanti semua bisa terobati dengan kunjungan kembali dari mobil sehat, berkunjung ke wilayah-wilayah binaan CT Arsa Foundation. Berarti udah mulai lagi aktivitas mobil sehat, keliling-keliling lagi. Sudah dipersiapkan. Tapi Dri, kemarin dapat info juga dari tim IT kalau ternyata kita tuh dikasih aplikasi namanya rekam medis. Pernah dengar nggak? Pernah dengar tuh. Nah, itu tuh kita bisa upload kegiatan kita, terus juga data-data pasien juga masuk. Bener. Katanya. Banyak yang bakal untuk menjadi divisualisasi di dalam sistem itu, termasuk dari lokasi sebarannya, data pasien. Jadi benar-benar itu akan menampung aktivitas kita yang akan kita lakukan di 2023. Tetap semangat dan kesehatan nomor 1. Perjalanan Pijar sampai sekarang itu gimana sih? Ya kalau perjalanan kan sebenarnya Fet tahu ya gitu dengan progresnya berawalnya Pijar ini lahir, udah otomatis dari visi-misi CT Arsa yang mungkin kita tahu ya gitu, memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dan kesehatan ya kan. Seperti yang kita tahu kalau CT Arsa kan sudah membangun beberapa sekolah di remote area yang akhirnya kita mikir, aduh sayang banget ya kalau cuma dikasih sekolah doang gitu. Akhirnya kita riset, dapatlah pengembangan guru nih penting nih di sana, lahirlah program itu. Dan bersyukurnya kita tuh dapat relawan yang kedua ini masih cukup muda-muda, tapi memang skalanya setiap relawan itu beda-beda. Jadi misalnya relawan yang satu dengan yang lain tuh penangkapannya beda. Ada yang satu fokusnya ke anak-anak gitu, jadi dia fokusnya calistung gitu kan, lebih ke akademis. Ada yang satu dia bisa terpecah. Artinya dia bisa misalnya 50% dia proses ke calistung, 30%-nya ke pemberdayaan, sisanya ke kesehatan. Nah, alhamdulillahnya kan sekarang sudah ada pesatnya PT. Jadi artinya relawan-relawan guru-guru muda ini pekerjaannya di bagian kesehatan itu sudah mulai diambil nih sama teman-teman pesat. Dan perjuangan mereka pasti luar biasa gitu, di setiap titiknya tuh pasti punya perjuangannya masing-masing gitu. Tapi memang yang paling bikin aku ngerasa kayak bukan kasihan ya, tapi kayak aduh miris banget ya gitu. Jadi ada satu titik di Pasaman itu mereka terkena gempa ya, tahun 2022 itu mereka terkena gempa. Itu posisinya di tengah hutan sawit. Gitu kita datang ke sana tuh, gila itu suasananya banget beda banget gitu. Jadi begitu datang tuh tendanya sobek, begitu pas datang lagi musim hujan gitu kan, sampai pada akhirnya si guru yang kita kirim ke sana, ada Mita, kebetulan dia orang Bali, kita kirim ke sana. Dia bilang, Kak, aku sebersyukur ini ternyata gitu. Aku sebersyukur ini ternyata bisa menjadi relawan, bisa ikut berkontribusi juga melalui CT Arsa, melalui program-programnya CT Arsa gitu. Dan aku nggak nyangka aku bisa lolos gitu. Nah artinya kan bukan kepuasan ya, artinya kita sebagai penanggung jawab tuh kayak kita ngerasa, oh iya berarti kontribusi kita tuh bukan cuma kita aja nih yang berkontribusi ke CT Arsa yang sudah ya jelas ya CT Arsa berkontribusi untuk negara, untuk Indonesia, untuk pendidikan gitu. Kita yang ada di dalamnya ikut berkontribusi juga membuat program. Nah ternyata dari program yang kita buat, kita kita mencari relawan dan itu juga ternyata kontribusi juga gitu. Dan itu si relawan itu juga melakukan kontribusi juga gitu. Jadi kayak apa ya, kayak terintegrasi aja gitu. Berkesinambungan gitu. Apa yang kita lakukan ternyata itu nyambung juga ke. Kita punya satu relawan tuh anaknya kecil banget yang tadinya gue ngerasa kok kayaknya agak serem ya aku naruh anak ini di sini gitu. Udah Fet bayangin aku bisa ketemu sama yang namanya keluarga raja, berat banget gitu buat gimana caranya kita meyakinkan orang untuk melakukan perubahan-perubahan yang kita nggak duga gitu itu akan terjadi atau enggak gitu kan. Dia tuh kayak terus-terusan gitu, dia terusan gimana Kak Didi, aku kayaknya menyerah aja nih untuk yang air ini gitu. Kita udah ada dananya, kita sudah ada sesuatu yang kita campaign gitu kan, dan itu terbaik menurut kita gitu. Tapi begitu proses tuh ada hal-hal yang hambatan mungkin ya, hambatan sampai pada akhirnya si Tina ini nelfonin terus, Kak aku kayaknya nyerah gini, ini nggak bisa, hambatan aku di sini. Kita sebagai pelaksana atau sebagai penanggung jawab tuh kita cuma bilang semangat, kamu pasti bisa, coba ganti dengan cara yang lain. Air ini fungsinya bukan kita
bukan untuk kepentingan pribadi gitu, tapi untuk kepentingan semua masyarakat gitu. Kedatangan kita ke sini tuh bukan baru pertama gitu. Jadi dia selalu punya cara gitu, si anak kecil ini selalu punya cara gitu. Di momen itu tuh kita cuman video call, begitu selesai si Tina tuh nelfon nangis gitu. Mbak Didi, aku nggak nyangka kalau misalnya ini tuh kita bisa melakukan gitu kan. Bukan cuman akademis nih yang bisa kita lakukan di sana gitu, merubah konsep pola hidup masyarakat juga baik dari si air itu. Batch pertama itu kita ada 5 titik ya Fet, kita dikasih kepercayaan, akhirnya Pijar sekarang nih nambah lagi 4 titik. Titik baru untuk Pijar yang itu dibantu gedung sekolah tuh sama Bank Mega gitu. Nah, Bank Mega membangun sekolahnya, kita kembali lagi di situ menggabungkan lagi rantai kebaikannya CT Arsa Foundation, kita kirim lagi lah guru di situ. Kita mau memulai dari gimana caranya teman-teman Pijar nih bisa nge-report dengan yang mudah, praktis gitu loh, Vin. Mungkin bisa dibantuin gitu Aman loh. banget sih, emang tahun 2023 ini kita lagi bikin suatu aplikasi gitu untuk mempermudah teman sehat sama guru muda Pijar di setiap wilayah untuk input setiap laporan bulanan, laporan triwulan, semester ke aplikasi. Mereka juga bisa input data assessment juga nantinya, terus foto, video, dan memudahkan tim media juga untuk ngambil data dari situ. Iya. Nah ini kan keren ya. Aman banget sih, emang kita lagi proses bikin juga untuk tahun 2023 ini untuk mempermudah guru muda sama teman sehat. Jadi mereka itu bisa upload laporan setiap bulan, triwulan, terus tahunan juga bisa. Pokoknya nanti mudah banget deh untuk mereka input laporan ke Mbak Didi atau ke Oveda. Jadi kalau misalnya Pijar kita mau ngeliat nih absennya mereka, rapotnya mereka, data sekolah mereka tuh kita kemana gitu arahnya gitu pencetnya. Dan itu bisa diakses misalkan tim media nih mau ngambil foto kegiatannya Pijar, pesat. Nanti di dashboardnya itu bakal ada pilihan Pijar dan pesat. Di tiap menu itu nanti ada pilihan input laporan, ada input data sekolah, sama input data absensi. Nah itu gampang banget, nanti mereka tinggal input aja untuk tiap misalkan mau izin atau apa gitu. Nah, gitu. Juga UKS ya Kak, UKS kayak penting banget memang gitu. Iya, kayak Mbak Didi. Apa? Kalau saya jadi dokter. Nggak ada. Gimana Mas, sehat Mas? Mas, seperti biasa Mas, ini ada materi Ikro untuk di YouTube CT Arsa Foundation Mas. Sip, kami terima ya. Siap Mas. Mas Lia, saya dari tim media CT Arsa Foundation, terima kasih banget Mas. Berkat kolaborasi kita selama ini, alhamdulillah YouTube CT Arsa Foundation mengalami peningkatan sekitar hampir 50%. Itu menurut saya sangat signifikan banget, dan juga Instagram CT Arsa Foundation sendiri juga mengalami peningkatan yang sangat pesat Mas. Semoga kita dapat terus berkolaborasi seperti ini ya Mas ya. Ya, ditunggu tugas berikutnya. Siap Mas. Halo, Pak Baim. Pak, aku mau nanya dan follow up. MD Gebrak sudah ditandatangan belum, Pak? Terus? Sudah, Pak. Banyak amat sih yang lu tanyain. Itu ada beberapa yang di Panoko. Siap, Pak Baim. Kopi nggak? Mau udah selesai. Apaan lu? Say. Lu top, gue pikir palen lu. Mau sini. Nih Be, foto dulu dah. Nah, Kenyang gue. mantap. Enak emang tuh kopi. Pahit. Gila lu, bener-bener nggak pakai gula. Gue lupa gula, Bos. Ya Allah, gue pikir pakai gula. Gitu, top ya, jangan lupa itu sekretarisnya. Iya, ntar gue. Lupa lagi.
Ini solusinya ini. Kenapa serius banget kayak Nono mau ujian matematika? Jadi 2023 ini tenang aja, lo finance aman. Jadi ya kita tetap akan melakukan kolaborasi terintegrasi dengan perusahaan apapun. Ya seperti 2022. Kan gue banyak ngebantu lo, Pak. Pastilah, haruslah. Lo masih ingat kan? Bukan gue lagi nyari buat kita atau gitu. Maksudnya ya mendukung kegiatan teman-teman. 2022 tuh kita udah kerjasama dengan banyak. Ada dapur coet, ada ya kan, jadi Darling kan juga ketutup kan. Dapur coet kan tuh kalau nggak salah ya setiap minggunya kan ada beras, ada buah, ya. Jadi ya. Berapa juta itu berkurang kan, lumayan kan, ya alhamdulillah gitu. Terus kita juga yang besar, yang rutin, misalkan ada Lion Japan, terus ada Kiki, ya kan. Kalau teman-teman kegiatan literasi kan, gue nggak perlu minta MD. Gue tuh kalau minta MD kayak lu itu kayak minta jatah bulanan istri, tau nggak? Pastilah. Nggak semudah itulah, bukan gitu tau. Ini solusinya nih, Beh. Solusinya nih. Dimakanmu. Iya, gue lagi mau cerita dulu nih 2022. Dulu nih. Jadi selain itu, penting. kita juga kerjasama kan sama Bata. Ingat kan waktu Cianjur kemarin berapa ratus pasang sepatu yang udah kita kasih. Nah terus kalau masalah ngomongin sepatu dan kebutuhan sekolah, SMA unggulan, itu sepatunya juga disupport loh sama Soka. Itu tuh ada ratusan pasang sepatu, sampai 500 pasang sepatu. Itu untuk di Sukoharjo sama di Medan juga. Ada lagi. Ayo inget-ingetin dong, saking banyaknya nih Citra Foundation. Ini Ernaf. Oh, totally untuk Ernaf itu hampir 1,5 miliar. Lu seneng gak sih? Gue sosok istri yang pintar nyari duit gitu gak sih? Iya, pintar nyari duit dia. Duit di mana aja nemu, dicari sama dia. Benar. Kita selipin di dompet kecil mah juga nemu, pintar nyari duit emang istri. Jadi Ernaf itu hampir 1,5 M. Jadi gini, di 2023 nggak cuma lepasan kayak di 2022 gitu. Untuk program ini literasi selesai, tapi 2023 itu lebih ke integrasi. Kayak Ernaf kan satu perusahaan, tapi dia bisa mensupport untuk SMA unggulan. Dia juga bisa mensupport untuk wilayah binaan gitu kan. Terus dia juga bisa mensupport untuk kegiatan-kegiatan pijar, pesat. Kalau bisa itu Kasen lagi. Oh, Kasen ngomongin Kasen 450 juta kan tuh Kasus awal-awal itu 750 juta. Nantinya. Bukan yang kemarin 450 juta itu kan itu untuk bangunan, tapi 350 juta itu kan untuk lebih kepada produk. Jadi sebenarnya kalau ngomongin produk ya, kita tuh sebenarnya sudah alhamdulillah terbantu sih. Kayak Emco kemarin, lo masih ingat kan? Kan di 2023 kita harus pendekatan ke perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Ekonomi di 2023 itu membaik. Jadi insya Allah dengan pendekatan ke perusahaan-perusahaan besar yang juga ekonominya membaik, ya mungkin mereka juga bisa bantu CSR kita. Jadi kolaborasi itu nggak cuma sama pihak eksternal, kita juga kolaborasi sama yang hadir hari ini ya kan. Ada Transmart, kita juga kerjasama buat pijar ratusan juta loh, itu hampir 500 juta. Sama Transmedia udah nggak kurang-kurang, setiap kegiatan kita pasti disupport sama Transmedia. Terus sama Bank Mega, itu kagak berangkat relawan-relawan kalau Bank Mega kagak support itu. Makanya itu kontribusinya sampai ke pelosok Indonesia. Iya, itu kan juga sama Bank Mega Syariah. Itu kagak bisa ngajar-ngajar sampai ke kampung pemulung kalau nggak ada dukungan Bank Mega Syariah. Mega Syariah itu yang Ikro kalau nggak salah. Betul. Ada Transmart lagi nih di 2023, itu juga akan support makanan-makanan atau barang-barang yang bisa ke SMA unggulan. Lo kagak pusing mikirin ratusan juta itu setiap bulan. Makanya kita juga harus kurangin dari situ. Mudah-mudahan buat sekolah, iya bukan buat elu, buat sekolah, apalagi coba. Oke. Jaya Kalau Tama. begitu, Lu kagak nyebut-nyebut itu lo, gue gede banget. Jaya Tama. Oke, udah. Pokoknya kalau Iya. kita Wow ngomongin banget kan? kalau kita ngomongin lu nyari duit, udah mantep banget dah. Lu udah nggak salahnya deh. Iya, terus? Ke rumah gua aja deh. Ngapain? Hah? Cariin gua duit gua juga. Mending lu melihara tuyul. Bismillah 2023. Kalau berbagi menyenangkan dan membahagiakan, apalagi yang ditunggu? Hidup terlalu singkat buat basa-basi. Ayo kita beraksi. Ayo cari jalan kebaikan untuk kembali. Ikhlas dan doa dan usaha untuk perubahan nyata. Selalu berbagi dan bersinergi. Kerja ikhlas dan cerdas bersama CT Arsa. Karena berbagi itu bikin kecanduan. Melangkah bersama, mari bergandengan tangan. Aku di sini, kamu di sana, kita berbagi bersama. Ayo melesat ke titik yang paling tinggi. Skena
Skenario 365 berkah